Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Menjunjung Allah berarti menomorsatukan perintahnya di atas segalanya. Menjunjung Rasul berarti menjadikan akhlaknya sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Semoga kita semua yang hadir di sini, yang mendengarkan saya, yang tadi menjawab salam, menjadi umat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada hamba Allah yang tidak mau, yang tidak berdoa, memohon, minta hidup yang penuh dengan kebaikan, keberkahan, dan kebahagiaan. Yang kita minta ini sahabat adalah keberkahan hidup. Ini nikmat dari Allah yang kalau kita rasakannya dalam hidup, insya Allah hidup kita akan dikelilingi dengan kepuasan, kenyamanan, kebahagiaan batin, kebaikan, dan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kecil maupun besar, sederhana maupun yang sangat luar biasa. Bagaimana sih cara atau usaha kita untuk bisa merasakan keberkahan hidup? Simpelnya seperti ini. Jika ingin hidup kita penuh dengan keberkahan hidup, maka perbaikilah gaya hidup kita. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi segala bentuk perbuatan, ibadah, amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika bersumber dari hal-hal yang tidak baik, termasuk hal-hal yang haram. Bagaimana mungkin kita mendapatkan keberkahan hidup jika gaya hidup kita sehari-hari saja tidak mencerminkan kebaikan? Bagaimana mungkin doa-doa keberkahan hidup yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabulkan jika kita masih melakukan hal-hal yang tidak halal? Menjauhi hal-hal haram bukan semata-mata tidak memakan daging babi dan tidak meminum minuman yang memabukkan saja. Perbuatan kita, apa yang kita konsumsi, cara kita berinteraksi sosial, dan cara kita mendapatkan rezeki, itu semua harus kita perbaiki dan amati. Sudahkah kita menjalankannya sesuai syariat Islam? Sudahkah kita melakukannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, maka kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ini mengingatkan kita semua betapa pentingnya iman dan takwa dalam hidup yang akan mengantarkan kita ke dalam indahnya keberkahan yang telah Allah berikan kepada kita dari langit dan juga bumi. Sufyan bin Abu Uyainah pernah berkata, seorang hamba tidak akan mendapatkan hakikat iman hingga ia membuat pembatas dari halal antara dirinya dengan yang haram, dan hingga ia meninggalkan dosa dan sesuatu yang mirip dengannya. Maka dari itu, Islam juga menganjurkan kita untuk menjauhi perkara syahwat atau yang tidak jelas kehalalannya. Agar apa? Agar tidak membuka pintu-pintu menuju hal-hal yang haram. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berusaha untuk melakukan gaya hidup halal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keberkahan hidup. Karena sebaik-baiknya manusia ialah yang berusaha. Jangan ragu untuk memperbaiki gaya hidup kita, karena gaya hidup halal bukanlah sesuatu yang kuno. Seperti makna dalam kutipan Profesor Dr. Jonathan A. J. Wilson dalam jurnal Islamic Marketing 2010.
Halal is increasingly becoming a lifestyle brand that appeals not just to Muslim, but the conscious consumer. Menurutnya, gaya hidup halal itu merupakan sebuah cara modern untuk mengekspresikan keimanan kita melalui konsumsi yang etis. Bersyalawat di bulan Syawal, memperluas hati, memperkaya amal. Pastikan gaya hidup halal karena keberkahan datang dari yang halal. Terima kasih atas keikhlasan mendengarkan saya sampai akhir. Saya doakan yang mendengarkan saya, dari saya salam sampai saya pantun, mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.